Hutan itu sudah lama tidak tercantum di peta resmi. Bukan karena tidak ada, melainkan karena manusia memilih untuk melupakannya. Pepohonan menjulang rapat, menutup cahaya matahari bahkan di siang hari. Kabut tipis menggantung rendah, seolah hutan itu bernapas pelan, menyimpan rahasia yang tak ingin dibagikan pada dunia luar. Di sanalah, selama bertahun-tahun, sang manusia serigala mengasingkan diri. Ia bukan pelarian karena kejahatan, bukan pula makhluk buas yang haus darah. Ia pergi karena dunia manusia tidak pernah memberinya pilihan. Setiap langkah yang ia ambil menjauh dari desa adalah upaya terakhir untuk melindungi mereka dan dirinya sendiri dari kutukan yang tak pernah ia minta. Namun legenda tidak mengenal niat baik. Awalnya hanya bisikan. Cerita yang beredar di kedai minum, di antara gelas kayu dan suara tawa yang dipaksakan. Seorang petani kehilangan ternaknya. Seorang pemburu menemukan bangkai rusa dengan bekas cakaran yang terlalu besar untuk serigala biasa. Lalu seorang anak bersumpah melihat bayangan tinggi berjalan tegak di bawah cahaya bulan. Cerita-cerita itu tumbuh, membusuk, berubah bentuk. Manusia serigala bukan lagi penjaga hutan dalam kisah lama. Bukan pula korban dari kutukan kuno. Ia kini disebut sebagai ancaman, sebuah kesalahan alam yang harus dihapus, sesuatu yang pantas diburu. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga mereka yang selalu menunggu kesempatan seperti ini, para pemburu bayaran. Orang-orang yang hidup dari darah makhluk lain. Mereka tidak bertanya mengapa, tidak peduli bagaimana. Bagi mereka, setiap legenda hanyalah kontrak yang belum ditandatangani. Dan setiap makhluk bernapas adalah angka yang bisa diuangkan. Yang lebih menyakitkan, pemerintah memilih diam. Tak ada peringatan resmi, tak ada upaya penyelidikan. Para pejabat tahu, atau setidaknya menduga, bahwa mengakui keberadaan monster berarti mengakui kegagalan mereka menjaga wilayahnya sendiri. Lebih mudah membiarkan ketakutan menyelesaikan masalah. Penduduk desa pun ketakutan. Pintu dikunci sebelum matahari terbenam. Doa-doa dibacakan dengan suara gemetar. Mereka tidak pernah melihat sang manusia serigala secara langsung, namun ketakutan sudah cukup untuk mengubah rasa penasaran menjadi kebencian. Dan seperti semua kisah kelam dalam sejarah manusia, maka dipasanglah harga. Bukan sembarang harga. Angkanya begitu besar hingga membuat banyak orang terdiam lama saat pertama kali mendengarnya. Emas, tanah, dan janji perlindungan hukum bagi siapapun yang membawa bukti kematian sang monster. Cukup untuk membeli rumah, cukup untuk menghapus dosa masa lalu, cukup untuk membuat seseorang berhenti melihat targetnya sebagai makhluk hidup. Harga itu tidak hanya menarik pemburu, ia mengubah manusia biasa menjadi serigala yang lain, dalam bentuk keserakahan. Sementara itu, jauh di dalam hutan, sang manusia serigala berdiri di antara pepohonan tua. Angin malam membawa aroma asing, besi, asap mesiun, dan niat buruk. Ia mengangkat kepalanya perlahan, telinga yang kini lebih tajam dari manusia biasa mendengar suara yang belum pernah terdengar selama bertahun-tahun. Langkah kaki manusia. Ia tahu, pengasingan tidak lagi cukup. Legenda telah berubah, dan sekarang legenda itu sedang diburu. Mereka datang saat fajar belum sepenuhnya pecah. Kabut masih menggantung rendah, menyelimuti tanah seperti kain kafan tipis yang dingin. Dari tepi hutan, 5 sosok berdiri berjajar, diam sejenak, menatap ke arah pepohonan rapat yang seolah menelan cahaya. Tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka tahu, hutan ini bukan hutan biasa. Namun tak ada yang mundur. Mereka berlima bukan pemburu amatir. Setiap langkah yang mereka ambil dipenuhi pengalaman. Setiap nafas diatur dengan disiplin yang lahir dari puluhan perburuan sebelumnya. Mereka telah memburu banyak hal. Binatang buas, manusia buronan, bahkan makhluk-makhluk yang seharusnya hanya ada dalam dongeng. Dan semuanya mati. Pemimpin mereka berjalan paling depan. Rahangnya keras, matanya dingin, penuh keyakinan bahwa segala sesuatu bisa dijatuhkan jika dipelajari cukup lama. Di pundaknya tergantung senapan berat. Larasnya telah dimodifikasi khusus. Peluru perak berjejer rapi di dalam magazen. Mahal, langka, dan mematikan. Di belakangnya, satu demi satu mengikuti.
Ada yang membawa senjata pendek, cepat dan sunyi. Ada yang memikul ransel penuh jebakan baja, gigi-giginya berkilau bahkan dalam cahaya redup. Ada pula yang memegang alat pelacak, kompas dan peta tua, semua untuk memastikan tak ada jalan keluar bagi target mereka. Bagi mereka, monster hanyalah hewan. Hewan yang lebih besar, lebih kuat, tapi tetap bisa dibunuh. Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa makhluk yang mereka buru masih memiliki hati manusia. Bahwa di balik bulu dan taring itu, ada ingatan, rasa bersalah, dan pilihan-pilihan yang telah lama dikorbankan. Langkah pertama mereka memasuki hutan disambut keheningan yang aneh. Tak ada burung, tak ada serangga, bahkan angin pun seolah menahan napas. Hutan itu tidak hidup seperti hutan lain. Ia mengamati. Setiap ranting patah, setiap daun yang terinjak, terasa seperti pelanggaran. Tak lama, tanda-tanda itu mulai muncul. Jejak kaki besar di tanah lembab, terlalu dalam untuk manusia, terlalu teratur untuk binatang. Cakaran panjang tergores di batang pohon, setinggi 2 meter dari tanah, dan bau darah, logam, hangat, belum lama mengering. Salah satu pemburu berlutut, menyentuh tanah dengan 2 jari. Masih dekat, katanya pelan. Yang lain tersenyum tipis. Adrenalin mulai naik. Ketakutan berubah menjadi antisipasi. Di benak mereka, emas dan kemasyulan sudah terasa di genggaman. Harga itu terlalu besar untuk dilewatkan, terlalu menggiurkan untuk diragukan. Mereka bergerak semakin dalam. Namun hutan mulai berubah. Jalur yang tadinya jelas kini terasa berputar. Kompas bergetar, jarumnya tak lagi menunjuk utara. Suara langkah kaki sendiri terdengar berlipat, seolah ada yang mengikuti. Namun saat mereka menoleh, hanya bayangan pepohonan yang menjawab. Di kejauhan, sesuatu bergerak. Bukan jelas, bukan cepat, hanya cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Sang manusia serigala mengamati mereka dari balik kegelapan. Nafasnya berat, dadanya naik turun perlahan. Ia mengenali bau perak itu, bau ancaman, bau kematian yang dibawa manusia. Ia tidak menyerang. Belum, karena ia tahu para pemburu selalu merasa aman di awal. Mereka selalu percaya bahwa mereka yang mengendalikan permainan, bahwa hutan hanyalah latar, dan monster hanyalah target. Malam akan membuktikan sebaliknya, dan bulan akan segera naik. Matahari tenggelam tanpa perpisahan. Cahaya terakhirnya menyelinap di antara celah pepohonan, lalu mati perlahan, seolah hutan itu menelannya dengan sengaja. Gelap datang terlalu cepat. Lebih cepat dari seharusnya. Api unggun kecil yang dinyalakan para pemburu menjadi satu-satunya sumber cahaya. Menari gelisah di wajah-wajah yang mulai lelah. Hutan tetap sunyi. Terlalu sunyi. Tak ada suara malam yang biasa menemani perkemahan. Tak ada jangkrik. Tak ada burung malam. Bahkan dedaunan seolah enggan bergesekan. Keheningan itu menekan dada, membuat nafas terasa lebih berat dari biasanya. Sang manusia serigala merasakannya dari jauh. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Bukan rasa lapar yang biasanya menyertai datangnya bulan purnama. Bukan dorongan buas yang selalu ia lawan dengan sisa-sisa kemanusiaannya. Yang ia rasakan adalah ancaman. Tekanan dingin di tengkuknya. Naluri tua yang berbisik bahwa darah akan tumpah. Ia berhenti melangkah di balik pepohonan. Mengangkat wajahnya ke langit. Bulan naik perlahan. Cahaya pucatnya menembus kanopi hutan, menyentuh kulitnya, membangkitkan kutukan yang telah lama ia kendalikan. Otot-ototnya menegang, tulang-tulangnya bergetar. Nafasnya memburu saat perubahan itu dimulai. Bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai pergulatan. Ia menahan. Ia selalu menahan. Namun malam itu, takdir tidak memberinya waktu. Suara tembakan memecah keheningan. Ledakannya menggema, memantul di antara batang-batang pohon seperti jeritan yang terbelah. Sesuatu menghantam tubuhnya dengan kekuatan brutal. Peluru perak menembus bahunya. Membakar daging dan tulang seolah api cair. Ia mengaung, bukan karena marah, tapi karena sakit.
Rasa sakit itu berbeda dari luka manapun yang pernah ia rasakan. Perak bukan hanya melukai tubuhnya, tapi juga menghantam jiwanya. Kenangan, emosi, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu gelombang panas yang menghantam kesadarannya. Dan di sanalah batas itu runtuh. Sisi yang selama ini ia tahan, yang ia kubur di dalam dirinya demi melindungi dunia, terbangun sepenuhnya. Mata kuningnya menyala di kegelapan, taringnya memanjang, tubuhnya membesar, tulang-tulangnya berderak keras saat kutukan mengambil alih. Para pemburu tersentak. Sorot senter menari liar, teriakan perintah saling tumpang tindih. Senjata diangkat, jari-jari gemetar menarik pelatuk. Mereka melihatnya sekarang. Sosok tinggi, berbulu gelap berdiri di antara pepohonan dengan darah mengalir dari bahunya. Dan ia tidak lari. Ia menghilang. Dalam satu kedipan mata, hutan menelan sosok itu. Langkah-langkah berat terdengar di segala arah. Bayangan melintas cepat, terlalu cepat untuk diikuti mata manusia. Kepanikan mulai merayap masuk ke dada para pemburu, menghancurkan keyakinan yang mereka bawa sejak awal. Salah satu dari mereka terpisah. Ia hanya melangkah sedikit menjauh mengikuti suara yang ia kira ranting patah. Tak ada teriakan. Tak ada suara perlawanan. Hanya keheningan mendadak yang terasa lebih keras dari tembakan. Ketika yang lain menyadarinya, pria itu telah hilang. Tanpa jejak, tanpa darah, tanpa tanda kehidupan. Sang manusia serigala berdiri di kegelapan. Nafasnya berat, tubuhnya berlumuran luka dan tanah. Ia menatap tangannya sendiri, cakar yang baru saja mencengkeram sesuatu yang hidup. Ia tidak menikmati ini. Namun ia tahu, perburuan telah berubah. Malam purnama itu tidak lagi milik para pemburu. Ia kini menjadi saksi dari sesuatu yang lebih tua. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan dengan perak semata. Dan hutan telah memilih pihaknya. Panik adalah penyakit yang menular. Ia menyebar cepat di antara para pemburu yang tersisa, merayap lewat tatapan mata, napas yang terengah, dan tangan yang mulai kehilangan keteguhan. Keyakinan yang tadi siang terasa kokoh kini retak, hancur perlahan oleh gelap dan sunyi yang tidak memberi jawaban. Mereka mencoba bertahan. Jebakan baja dipasang tergesa-gesa di sekitar perkemahan, rantai-rantai ditarik, gigi-gigi besi dikunci dengan bunyi klik yang terdengar terlalu keras di telinga mereka sendiri. Senjata diperiksa berulang kali, peluru perak dimasukkan dengan tangan gemetar. Semua dilakukan dengan satu tujuan, bertahan sampai fajar. Namun hutan tidak memberi mereka waktu. Satu jebakan berbunyi, keras, menggema. Mereka menoleh bersamaan, senter diarahkan ke sumber suara. Tidak ada apa-apa. Jebakan itu hancur, terpelintir seolah diremas dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Baja yang seharusnya menahan beruang, kini tak lebih dari mainan patah. Ini tidak mungkin, seseorang berbisik. Senjata pertama macet tak lama kemudian. Pelatuk ditarik, tapi yang keluar hanya bunyi klik kosong. Keringat dingin mengalir di pelipis pemiliknya. Senjata kedua menyusul, magazen tersangkut, peluru tak mau naik. Seolah logam pun menolak untuk membantu mereka malam itu. Kompas mulai berputar liar, jarumnya bergetar, menunjuk ke segala arah kecuali utara. Peta yang mereka andalkan sejak siang kini terasa asing. Jalur yang sama membawa mereka kembali ke tempat semula, berulang dan berulang, seperti hutan itu sengaja mempermainkan mereka. Dan perlahan mereka sadar, ini bukan perburuan, ini penghakiman. Bayangan itu kembali muncul, kali ini lebih dekat, mata kuning berkilat dari balik semak, tidak terburu-buru, tidak liar. Tatapan itu penuh penilaian, seolah sang manusia serigala sedang memutuskan sesuatu yang penting. Satu pemburu berlari, ia meninggalkan senjatanya, menerobos semak tanpa arah, napasnya tersengal, jantungnya nyaris pecah. Ia tidak melihat akar pohon yang menjulur di tanah, teriakannya terpotong pendek. Ketika yang lain menemukan tubuhnya, pria itu tergeletak tak bernyawa. Lehernya terpatah dengan satu gerakan bersih. Tidak ada luka berlebihan, tidak ada amukan, hanya akhir yang cepat dan sunyi.
Yang berikutnya jatuh bukan karena cakar. Ia mengangkat senjatanya, berteriak histeris, menembak ke segala arah. Pantulan peluru menghantam batang pohon, memercikan api kecil. Lalu bayangan besar menghantamnya dari samping. Tubuhnya terhempas ke tanah, kepalanya menghantam batu keras. Selesai. Sang manusia serigala tidak membantai. Ia menghentikan. Setiap kali ia muncul, itu cepat dan pasti. Tidak ada permainan, tidak ada kepuasan sadis. Ia hanya memastikan bahwa mereka yang datang dengan niat membunuh tidak lagi bisa melakukannya. Namun satu orang dibiarkan, seorang pemburu muda yang menjatuhkan senjatanya dan berlutut, menangis, berulang kali meminta ampun pada kegelapan. Sang manusia serigala berdiri di hadapannya, tubuhnya menjulang, napasnya berat dan beruap di udara dingin. Ia bisa mengakhiri semuanya, namun ia mencium sesuatu yang berbeda. Bukan perak, bukan kebencian, melainkan ketakutan murni dan penyesalan yang jujur. Ia melangkah mundur, membiarkan pria itu hidup, tergeletak dan gemetar. Kesalahan fatal para pemburu bukan senjata yang kurang kuat, bukan perak yang gagal. Kesalahan mereka adalah mengira bahwa semua monster haus darah, bahwa kekuatan selalu berarti kebuasan, bahwa hutan ini tidak memiliki penilaiannya sendiri. Malam itu jumlah mereka semakin berkurang, dan yang tersisa mulai memahami satu hal mengerikan. Mereka tidak sedang melawan binatang, mereka sedang diadili oleh sesuatu yang masih ingat bagaimana rasanya menjadi manusia. Hutan akhirnya tenang. Bukan karena bahaya telah pergi, melainkan karena semua yang perlu diselesaikan hampir selesai. Api unggun telah padam, menyisakan arang hitam yang masih hangat. Kabut turun lebih tebal, merayap di antara batang pohon seperti tirai penutup sebuah panggung yang baru saja menyaksikan tragedi. Hanya satu manusia yang masih berdiri. Pemburu terakhir itu seorang pria tua. Rambutnya memutih bukan hanya oleh usia, tetapi oleh apa yang ia lihat malam itu. Nafasnya berat, pundaknya turun, seakan seluruh beban hidupnya akhirnya menekan tubuhnya sekaligus. Senapan masih tergantung di tangannya, namun larasnya kini mengarah ke tanah. Ia tahu tidak ada gunanya lagi. Langkah berat terdengar dari balik pepohonan. Tidak tergesa, tidak tersembunyi. Sang manusia serigala keluar dari kegelapan, sepenuhnya terlihat di bawah cahaya bulan purnama. Tubuhnya tinggi dan penuh luka, darah kering menempel di bulunya. Bahunya masih mengeluarkan bau perak yang menyengat. Namun ia berdiri tegak, bertahan bukan karena amarah, melainkan karena tekad. Pagi datang dengan cara yang aneh. Matahari terbit perlahan, menembus sela pepohonan dengan cahaya pucat yang ragu-ragu, seolah alam sendiri belum yakin apakah malam benar-benar telah berakhir. Kabut masih menggantung rendah, menutupi tanah yang basah oleh embun, dan oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak ingin dikenang hutan. Beberapa pemburu lain tiba menjelang siang. Mereka bukan bagian dari kelompok pertama. Mereka datang terlambat, tertarik oleh kabar tentang hadiah besar dan jejak perburuan yang katanya hampir selesai. Namun yang mereka temukan bukanlah kemenangan. Perkemahan itu kosong. Tak ada mayat berserakan, tak ada darah yang mencoreng tanah secara berlebihan. Tidak ada tanda pertempuran besar seperti yang mereka bayangkan. Api unggun telah mati dengan rapi. Senjata-senjata ditinggalkan dalam keadaan utuh seolah pemiliknya pergi begitu saja dan lupa kembali. Yang ada hanya jejak kaki besar, dalam, jelas, mengarah ke satu titik sebelum akhirnya menghilang di antara pepohonan paling tua, paling gelap, paling dalam. Tak ada satupun pemburu yang berani mengikutinya. Mereka berdiri lama, diam, merasakan sesuatu yang tidak tertulis namun dipahami bersama. Ini bukan tempat mereka. Tak lama kemudian cerita mulai menyebar. Bukan dari mulut para pemburu itu, melainkan dari satu-satunya orang yang keluar hidup-hidup dari hutan. Pemburu tua itu tidak kembali sebagai pahlawan. Ia menolak emas, menolak pertanyaan, menolak sorotan. Namun pada malam-malam tertentu, di kedai kecil yang sepi, ia akan bicara pelan kepada siapapun yang mau mendengar. Ia tidak menceritakan monster, ia menceritakan batas. Tentang makhluk yang bisa membunuh tapi memilih untuk tidak selalu menaklukkannya. Tentang kekuatan besar yang masih mengenal keadilan,
tentang mata lelah yang lebih menakutkan daripada taring tajam. Cerita itu mengubah segalanya. Harga di kepala sang manusia serigala perlahan menghilang. Tidak diumumkan, tidak dicabut secara resmi. Ia hanya tak pernah disebut lagi. Para pemburu bayaran memilih kontrak lain. Pemerintah terus diam. Kali ini karena mereka tahu beberapa hal lebih baik dibiarkan apa adanya. Hutan kembali sunyi, namun bukan sunyi yang kosong, sunyi yang waspada. Jauh di dalamnya, sang manusia serigala terus berjalan. Lukanya sembuh perlahan meninggalkan bekas yang tak akan pernah benar-benar hilang. Ia tetap menjaga jarak dari desa, tetap menahan sisi buasnya, tetap hidup di antara dua dunia yang tak pernah sepenuhnya menerimanya. Ia bukan pahlawan, ia bukan dewa penjaga, ia pun bukan monster dalam arti yang manusia pahami. Ia adalah pengingat bahwa alam memiliki batas, bahwa kekuatan tidak selalu berarti hak, dan bahwa tidak semua yang bisa membunuh pantas diburu. Legenda baru pun lahir, bukan tentang ketakutan, melainkan tentang peringatan. Jika monster bisa memilih untuk adil, lalu siapa sebenarnya yang harus kita takuti? Jika kamu suka kisah ini, like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena di cerita berikutnya, kita akan kembali ke awal, ke malam pertama, ke darah pertama, ke asal-usul kutukan yang melahirkan sang manusia serigala.